Segera kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmony Ezra dan tim Power Character. Selamat mengikuti. Smart FM Business and Inspiration, selamat malam semua listeners. Selamat datang di Smart Character and Career. Seperti biasa di jam 8 sampai dengan jam 9, Audrey akan memandu topik yang menarik ya. Karena waktu semakin mendekati akhir tahun, rasanya semua fokus nih ya harus tertuju di satu titik. Dan pastinya cukup menantang ya di tengah waktu yang sempit, tapi fokus harus tajam. Seperti apa kita bisa menerapkan tips and trick dari narasumber kita malam hari ini. Kita sudah terhubung bersama dengan Mas Harmony Ezra. Selamat malam Mas Harmony. Selamat malam Audrey, selamat malam Smart Listener. Senang kita bisa berjumpa kembali. Yes, gimana 1 bulan menuju akhir tahun? Cukup menantang untuk Mas Harmony? Atau seperti Menantang apa? banget, seru banget tekanannya, seru banget, harus fokus gitu ya. Yes. Apalagi ini udah menuju akhir bulan, biasanya target-target kerjaan lah, ya kan. Yeah. Mulai mikirin strategi tahun 2026 gimana gitu ya. Sudah mulai mikirin nih cetak kalender lah, hampers buat klien gimana. Kayaknya Yes. banyak ya aktivitasnya ya. Betul, dan semoga tetap sehat dimanapun kita berada ya small listeners ya. Nah, hari ini kita akan bicara tentang mengelola fokus di situasi menantang. Karena situasi menantang saat ini itu nggak hanya tentang waktu ya, tapi juga mungkin peristiwa-peristiwa yang terjadi gitu ya Mas. Kalau kita lihat di Indonesia ada bencana, terus juga mungkin cuaca yang tidak terprediksi, atau mungkin dari faktor-faktor lain yang bisa menjadi tantangan untuk kita sendiri. Sepenting apa Mas kita men-set fokus yang tajam di tengah tantangan-tantangan yang selalu bermunculan? Betul. Jadi ini penting untuk kita menyadari ya, mengelola fokus itu kunci agar kita tetap berperforma dengan baik gitu. Karena tantangan tuh nggak kelihatan. Yes. Tantangan itu bisa datang kapan aja. Tapi respon kita dalam menghadapi tantangan itu supaya tetap fokus, tetap tajam, tetap efektif itu peran dan tanggung jawab kita. Gitu ya. Saya pun sampai hari ini masih terus belajar untuk melatih skill tersebut. Karena sepinter apapun Anda, sejago apapun Anda, kalau misalkan sudah pikiran sudah kacau, sudah dalam tekanan gitu ya, kita akan jadi bodoh. Nah, itu nanti itu objektif pada sharing kita pada malam hari ini ya, bahwa kita akan mempelajari cara kerja otak kita supaya kita efektif, supaya tetap fokus di situasi yang menantang. Kita melihat juga lah ya, banyak sekali orang-orang berperilaku agresif, berperilaku menakutkan gitu ya, menjarah di situasi di Sumatera tersebut ya. Ya memang alasannya karena memang kekurangan dan lain sebagainya. Tapi bagaimana betapa banyak orang bisa juga berperilaku bukan seperti dirinya sendiri, tidak rasional lagi ketika menghadapi situasi yang genting seperti ini. Nah, jadi hal-hal ini yang akan kita menjadi topik pembahasan kita pada malam hari ini. Saya akan ajarin cara kerja otaknya gitu ya, bagaimana konsekuensinya serta juga melatih fokusnya. Sebelum saya mulai, saya sampaikan dulu gitu ya tentang fakta yang menarik Audrey. Tahukah Audrey kalau misalkan banyak sekali penyelam diver itu ternyata meninggal di laut, padahal setelah dicek tabung oksigen ya masih ada oksigennya. Sekitar 10-20% oksigennya. Itu masih ada. Kebanyakan loh ya. Jadi kebanyakan penyelam itu tidak meninggal karena kehabisan oksigen, tapi karena panik. Karena mereka panik, jadinya pernafasannya tidak lancar. Karena mereka panik, akhirnya mereka lebih cepat meninggal. Gitu ya. Dan akhirnya mungkin seharusnya kalau mereka tetap tenang, oksigen tersebut bisa terkelola dengan baik dan mungkin pertolongan lebih bisa datang tepat waktu. Jadi jangan panik, karena panik bikin kita bodoh. Nah, ini kenyataan dan fakta, dan saya akan nanti di sesi 2 akan menyampaikan cara kerjanya. Dan ini saya tunjukkan, makanya Navy SEAL itu pelatihannya gila sekali. Pelatihan seorang Navy SEAL saya tunjukkan gambarnya kalau misalkan Anda menontonnya via YouTube gitu ya. Nah, Anda bisa melihat nih gambarnya betapa gilanya Navy SEAL latihan. Ada istilahnya namanya box breathing di Navy SEAL. Box breathing. Ya, jadi ini Navy SEAL training itu justru disiram air mukanya gitu ya.
disiram pakai kacamata renang malah dipaksa pakai air gitu ya. Oke. Kalau misalkan kita berenang aja, air kita telinga kita kemasukan air aja, hidung kita kemasukan air aja udah gelagapan rasanya gitu ya. Ini bagaimana mereka justru sengaja disiram air, Aha. disuruh tetap tenang, disuruh tetap santai, lu nggak Ya. akan mati gitu ya kalau Oke. air sudah masuk ke dalam seluruh lubang di dalam kepala kita. Nah, makanya ini teknik ini menjadi penting. Gak boleh panik pada saat tekanan tinggi, ini menjadi kunci. Nah, box breathing itu nanti saya akan ajarkan juga bagaimana kita tetap tenang. Ini nyambung dengan sharing kita pada saat lalu, bagaimana kita berespon pada saat tertekan ya. Yes. Nah, dan tahukah Anda ada fakta juga yang menarik di pernah mendengar tentang kasus Chernobyl, Yes, Audrey? betul. Nah, Chernobyl disaster itu gila sekali gitu ya. Pada saat hari kejadian reaktor nuklir meledak itu kurang lebih ada 28 orang yang meninggal. Tapi dampak jangka panjangnya itu bisa bikin kanker kepada 27.000 orang Oke. di sekitarnya. Ya. Nah, ini mengerikan. Ini saya pengen tunjukkan gitu ya, mungkin sebentar saja ya, Ya. cukup mengerikan dari gambar ini. Kalau Anda lihat smart listener, di mana ada anak ini mengalami gangguan genetika gitu ya, banyak Ya. banyak anak cacat gitu ya, dan akhirnya kota ini harus terpaksa dievakuasi dan menjadi kota hantu gitu ya. Nah, tapi pada intinya kenapa itu bisa terjadi? Ternyata ada karyawan yang panik. Dia memang bertugas untuk menjaga sistem agar tetap baik, sistem berjalan dengan baik, tapi ternyata karena atasannya membentak dia dan dia jadinya nggak bisa berpikir jernih, akhirnya dia memencet tombol di mana memang sistem pendinginan terlalu cepat didinginkan, yang Oke. akibatnya evaporasi membendung tinggi dan membuatnya tidak terkontain dengan baik, akhirnya meledak dar gitu. Oke. Nah, itu bisa terjadi oleh siapa saja, Audrey. Ya, oke. Makanya orang secerdas apapun, kalau misalkan sudah panik, ya nggak bisa fokus. Yes. Makanya penting sekali untuk menjaga fokus kita dalam situasi menantang, karena tantangan selalu ada, stres selalu ada. Tapi bagaimana kita tetap fokus, tetap santai walaupun tantangan menerpa. Nah, itu Oke. yang menjadi urgency topik pada malam hari ini. Oke, mungkin pendengar kita jadi bertanya-tanya ya, emang bisa gitu ya ketika kita fokus dan juga tantangan cukup banyak gitu ya melanda, kita bisa tetap tenang melewati semuanya. Nanti kita akan jawab satu persatu gitu ya, dan mengetahui sebenarnya bagaimana cara otak kita bekerja di saat tantangan-tantangan tadi bermunculan gitu ya. Selain satu ini, kami ajak juga Anda untuk merespon ataupun juga mengirimkan tanda tangan. Nanti bisa dilihat Mas Harmoni nih ya, gimana sih karakter Anda dalam mengelola fokus di tengah tantangan yang menanti ataupun di situasi menantang. Silakan di 0812 11 12 959 atau juga boleh pastinya berkomentar di YouTube channel. Untuk tanda tangan bisa dikirimkan ke WA kami. Tanda tangan di atas kertas putih dengan tinta hitam ataupun biru dan tulis nama Anda di bawahnya. Kita akan kembali setelah jeda berikut. Smart Character and Career segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya,
kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda. Begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram, follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook, ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter, jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmony Ezra dan tim Power Character. Kembali Smart Listeners dalam Smart Character and Career. Memang ketika tantangan ataupun juga situasi yang kita rasa kayaknya jalannya nggak mulus gitu ya, rasanya fokus tuh sering terpecah. So gimana sebenarnya kerja otak ya Mas, kita mencoba fokus di tengah situasi yang mungkin cukup menantang di sekitar kita. Silakan Mas Harmony. Baiklah Smart Listeners ya. Jadi sekali lagi penting untuk menjaga respon kita pada saat tertekan ya. Kita selalu menekankan di Power Character dan Personics, always right response, selalu berusaha untuk berespon benar. Respon benar itu apa? Kita nggak nyalain situasi, kita nggak nyalain orang lain, kita nggak nyalain kondisi, nggak nyalain Tuhan. Betul. Ya, nggak nyalahin sekitar kita, tapi respon itu adalah di dalam diri kita. Respon itu dalam kendali kita. Saya adalah keputusan saya, dan bagaimana saya berespon itu sepenuhnya tanggung jawab saya. Ya, jadi penting kalau misalkan kita memahami nih gitu ya, cara kerja otak kita, cara kerja emosi kita, cara kerja kehidupan kita, supaya kita mampu mengontrol impuls atau mengontrol kehendak dan keinginan kita sesuai dengan perilaku kita gitu ya. Jadi impian sama tindakan ini nyambung gitu. Ya, nah ini kenapa kok nggak nyambung? Kenapa, apa yang terjadi gitu ya? Maunya sih nggak mau kayak gitu, maunya sih nggak mau celaka, maunya nggak lupa, maunya nggak emosional. Nah, itu kan maunya. Parahnya piye gitu kan? Yang menjadi penting untuk kita bahas ya. Jadi pertama, otak itu ada 3 bagian, Audrey dan Smart Listeners. Ada namanya Smart Brain, ada Emotional Brain, dan Survival Brain. Ada otak yang memang tugasnya otak yang berfungsi secara logika dan rasional yang kemarin sempat kita bahas, namanya PFC, prefrontal cortex. Ini otak yang hewan nggak punya gitu ya. Kita bisa memecahkan masalah, bisa mengevaluasi, bisa memilih, memutuskan, semuanya dalam korteks gitu ya. Serta juga ada namanya otak emosi, otak afektif. Otak emosi ini berfungsi memang memiliki bisa mendeteksi perasaan, bisa membaca, bisa berempati, bisa juga memahami orang lain gitu ya. Itu emotional brain. Serta juga survival brain. Nah, impuls atau reaksi atau motorik ini yang seringkali menjadi manusia tuh kenapa bisa berperilaku seperti hewan gitu ya, bisa seperti binatang. Kenapa ya? Karena ada survival brain ini atau insting ya, reaksi bertahan hidup, survival mindsetnya atau reptilian brain ini yang muncul. Nah, makanya
pada saat kita tertekan itu respon-respon yang muncul itu biasanya lebih banyak dikuasai oleh perasaan dan insting kita. Justru otak logika kita yang harusnya bisa berpikir rasional itu malah mampet, Oke. malah mati. Jadi saya mesti tekankan, mau sepintar apapun Anda, mau secerdas apapun Anda, ketika tidak mampu menghadapi situasi yang menantang atau menghadapi tekanan, maka Anda akan menjadi bodoh dan tidak bisa fokus, gitu ya. Nah, jadi kita perlu nih mengelola nih fokus kita. Nah, ini akan saya ajarin cara-caranya. Teknik-tekniknya yang saya biasanya ajarin ke klien saya mahal-mahal, ini saya Oke. bongkar di sini nih. Wow. Oke. Oke. Yes, boleh di-spill sedikit-sedikit Mas, mungkin gimana tuh cara-caranya? Silakan. Baik. Jadi yang pertama, Mm-mm. cara kerja otak kita pada saat tertekan itu kayak gimana sih? Ya. Jadi yang pertama, otak kita itu pada saat tertekan ini yang terjadi. Mm-mm. Serotonin kita turun, Oke. kortisol kita naik. Saya Oke. ulangi lagi, serotonin kita turun, kortisol kita Baik. naik. Maksudnya apa? Ini hormon, Audrey. Ya. Hormon serotonin itu hormon kedamaian, hormon ketenangan, nyaman. Ya, yang Tuhan ciptakan seperti itu. Sedangkan ada hormon kortisol. Kortisol itu hormon stres, hormon kewaspadaan, gitu ya. Ya. Nah, jadi kalau misalkan itu nggak muncul tepat pada sasaran, tepat pada waktunya, jadinya error, gitu ya. Nah, Yes. jadi bukan berarti stres itu nggak penting, gitu ya. Stres itu penting untuk kita berwaspada dan kita bisa memecahkan masalah dengan efektif. Penting untuk kita memiliki kortisol. Oke. Jadi nggak bisa dihindari, justru penting. Cuman harus dikelola aja. Ya. Jadi kesimpulannya, kita jangan berfokus sama untuk hidup tenang aja, ya. Oke. Tantangan itu sehat buat tubuh kita, makanya penting untuk nge-gym, ya. Penting untuk berolahraga, karena ya walaupun gak enak sakit, tapi dampak kesehatannya nyata. Sama, stres pun juga demikian, gitu ya. Itu latihan resiliensi, latihan karakter, itu otot-ototnya nggak kelihatan di dalam tubuh kita, ya. Nah, jadi secara cepat aja, Oke. ini ada namanya survival brain atau cerebellum ya, yang memang fungsinya mengatur nafas, detak jantung, gerakan dasar. Nah, yang di sini survival brain kita memiliki 3 respon, Oke. ya. Ada flight, flight, fright, sama freeze. Ada 4. Jadi flight sama fright itu mirip lah ya. Tapi intinya kalau misalkan orang, kalau instingnya begitu mau ditabrak mobil, malah dia diem ngeliatin mobilnya dan tercanggung, itu namanya freeze gitu. Yes, kayak sinetron ya biasanya. Kayak sinetron gitu, jelas mobilnya lagi udah dekat gitu ya, lari kayak apa, kayak loncat kayak gitu. Nah, kalau fight itu tipikal yang marah-marah, langsung konfrontasi, ada masalah langsung disampaikan gitu ya. Dan kalau misalkan yang flight, nah ini kabur gitu, ngilang gitu. Nah, proses kita ada 4 F ini, ada F yang berikutnya, sebetulnya respon kita harus tetap fokus gitu ya, ikuti topik pada malam hari ini. Jadi walaupun tekanan datang, kita bisa berespon benar nih. Oke, tetap tenang. Gimana ya caranya supaya saya nggak reaktif? Gimana caranya supaya nggak ngambil keputusan yang salah? Nah, kita mesti sadar dulu, oh iya ya, gue lagi stres. Nah, itu penting tuh, kata kuncinya. Saya kayaknya lagi stres. Saya kayaknya sudah mulai tersengal-sengal nafasnya. Saya kayaknya sudah mulai nggak bisa perform dengan baik. Kayaknya saya kalau dipaksain ini, saya bisa gebrak-gebrak meja nih, laptop saya lempar. Nah, kesadaran itu sebelum ada jeda, sebelum kita mengambil keputusan, itu loh, those space of awareness. Ada jeda sebelum kita ngomong hal-hal yang melukai orang lain, sebelum kita melakukan hal-hal yang buruk, sebelum kita bertindak, sebelum kita melakukan aksi. Ada sebuah jeda di mana kita berproses. Nah, ini proses ini saya sebut sebagai kesadaran. Mikir gitu loh. Ya, karena kalau misalkan tadi kita udah belajar smart brain, emotional brain, sama survival brain, yang kalau misalkan kita didorong oleh impuls, kayak kita akan bereaksi seperti binatang. Karena otak kita, yang otak depan kita, otak pinter kita, itu shutdown, mati. Gitu. Jadi makanya kalau misalkan kita sudah mau mengalami emotional takeover gitu ya, tabung yang di dalam diri kita ini sudah mau meledak, kita mesti stop dulu. Stop
sebelum meledak kita mesti stop, jeda dulu, coba distraksi kita. Udah, saya ke toilet dulu ya, Ya. sebelum saya gebrak-gebrak meja di meeting ini gitu ya. Mm-mm. Ke toilet dulu Oke. gitu ya. Misalkan sama pasangan, aduh gemes banget gitu ya, kenapa dia begini? Sebentar, perkataan saya Benar. sebelum menyakiti, coba Aha. di-delay dulu gitu ya. Oke. Saya coba mikirin kalimat yang bener kayak gimana, diskusi dulu sama ChatGPT. Saya kesel, ngomongnya gimana supaya enak sama suami saya. Itu bisa ngebantu. Oke. Ya, udah deh tinggal gitu ya, ngomongnya jadi lebih enak. Aha. Komunikasi itu penting ya. Yes. Kalau misalkan kita didorong oleh impuls kita hanya pengen ngomong apa yang kita ngomongin saat itu juga, itu tidak sehat Yes. ya. Jadi penting nih untuk kita sadar ya, sadari bahwa respon itu tanggung jawab kita, jadi jangan sampai meledak-ledak Mm-mm. ya. Nah, jadi ketika kita mulai, kata kuncinya pertama sadar dulu, menyadari bahwa ketika otak kita sudah nggak benar nih, otak kita sudah mulai nggak fokus nih, otak kita sudah mulai nggak perform dengan baik nih, gitu ya. Ya. Itu biasanya punya ciri-ciri, Audrey. Kita Ciri-ciri. kita mesti punya Oke. mengenali ciri-ciri. Setiap orang beda-beda. Oke. Ada yang kepalanya garuk-garuk nih. Oke, kayak gatal tapi nggak ada yang gatal sebenarnya. Gak ada gatel, cuma gatel gitu ya. Terus Refleks ya. kakinya goyang-goyang, Oke. ya. Tangannya fidgeting. Yes. Nah, tapi yang paling kelihatan itu nafasnya tersengal-sengal. Nafas. Oke. Nafas jadi cepet. Mm-mm. Nah gitu ya, nafasnya Yes. jadi terlalu cepet gitu ya, atau Terburu-buru. terlalu malah lupa bernafas. Bisa kayak gitu. Oke. Ya, kalau misalkan kita sedang tidak fokus gitu Mm-mm. ya. Nah, nah ini kan banyak juga bencana yang terjadi ya Iya. gitu ya. Oh, tenang gitu, ini jangan-jangan ini sebentar lagi di tempat saya gempa, ini tempat sebentar lagi tsunami segala macam. Tenang dulu ya, belum terjadi gitu Yes. ya. Nah, itu kita mesti sadari dulu bahwa eh, eh, sesuatu yang terjadi itu di dalam sekitar kita tuh masih sudah terjadi belum gitu ya. Ya. Kita masih bisa lihat dan evaluasi apakah kita ini masih dalam tindakan yang tepat atau tidak Mm-mm. gitu ya. Nah, jadi penting nih Bapak Ibu, saya akan ajarin ketika kita sudah mulai sadar, ingat semua dimulai dari pola pikir. Oke. Semua dimulai dari pola pikir. pikir. Ingat, pola pikir kita adalah pusat kendali kita. Mhm. Saya ulangi, pola pikir kita atau pikiran kita, mind itu adalah pusat kendali kita. Yes. Pikiran itu akan mempengaruhi perasaan, perasaan akan mempengaruhi aksi, dan Mhm. aksi akan menimbulkan dampak. Ya, kalau misalkan kita take out pikiran langsung di drive oleh perasaan, aksi, maka Ya. dampaknya akan jadi penyesalan. Oke. Ya, jadi sebelum kita beraksi, coba kita mikir dulu, Yes. balik ke step dulu nih, mikir dulu. Nah, itu self awareness namanya, kesadaran. Mhm. Jadi kalau pola pikir kita berubah, maka kehidupan kita jadi berubah. Nah, jadi kan kayak gini, Audrey. Perasaan itu kan sifatnya reaktif ya. Perasaan itu Yes. sifatnya spontan. Betul. Anyway, ingetin durasi saya ya, Audrey. Iya. Sekitar 2 menit lagi, Mas. Masih Oh, ada iya. waktu. Iya. Perasaan itu sifatnya kayak spontanitas gitu. Oke. Kita kalau misalkan tiba-tiba di jalan gitu ya, terus kita diserempet motor aja sudah langsung marah gitu, rasanya kan, Marah, ya. waduh, pengen langsung, perasaan kita kayak susah dikendalikan gitu Mm-mm, rasanya. Ya kayak begitu kita sama orang terdekat kita, dia mengucapkan kata-kata yang membuat kita tersinggung, itu rasanya kita udah, waduh, pengen bales atau pengen marah, pengen meledak gitu ya. Ya. Cuman kan itu perasaan itu memang sifatnya memang reaktif gitu. Oke. Ditampar, nggak mungkin, oh terima kasih, langsung tidak. Setelah ditampar, kita pengen tampar balik biasanya. Itu reaksi normal Normal, ya. seorang yang manusiawi gitu Oke. ya. Bahwa dia memang ya otomatis refleks balik, pengen serang balik gitu ya. Ya. Itu pada umumnya seperti itu. Karena kita yang beraktif dan berperan itu survival brain. Oke. Tapi kita juga yang mesti berperan penting nih untuk menyadari, yang nampar itu atasan lo. Nggak boleh ya. Ya, bentar, dia memang boleh marah, tapi lu jangan bales ya, ntar dulu gitu. Waduh ya gitu, atau enggak mungkin jangan atasan deh, atasan mungkin juga kita masih bisa marah, atau enggak gini, itu bokap lu ya, Ya. itu bapak lu sendiri gitu ya, itu orang yang lu sayangin juga gitu. Aha. Nah itu
itu hal-hal yang kita jadi kayak ngerem kan, Oke. jadi ngerem gitu. Nah, jadi perasaan itu spontan, Oke. tapi bagaimana kita mulai step back, mundur dulu, apakah tindakan kita selanjutnya ini membawa keuntungan atau Mm-mm. malah merugikan. Oke, kita tahan dulu Gitu. sampai situ ya Mas Arwani ya. Nih menarik nih ya. Jadi kita sudah tahu gimana cara kerja otak kita dan kita juga pastinya butuh hacks lah ya untuk gimana kita bisa dengan tenang menghadapi situasi-situasi menantang yang seperti kita tahu ya, ini sekarang situasinya itu nggak bisa terprediksi dari mana aja muncul gitu ya distraksi itu. Jadi setelah yang satu ini kita akan bahas. Jadi Smart Listeners jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami untuk 2 sesi terakhir dalam Smart Character. Smart Character and Career segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda. Begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram, follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook, ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter, jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmony Ezra dan tim Power Character. Menyambung perbincangan kami Smart Listeners terkait dengan mengelola fokus di tengah situasi menantang, dan Anda juga masih pastinya mendengarkan kami baik di 6 kota Smart FM ataupun juga di YouTube channel Radio Smart FM. Tetap fokus yang sedang berkendara gitu ya, walaupun mungkin topiknya cukup seru dan relate gitu. Nah, bicara tentang fokus, pastinya tidak lepas dengan distraksi. Distraksi ini semakin semakin keren lah datangnya, caranya, dan bahkan semakin unpredictable. Gimana sih Mas untuk kita menyiapkan diri kita gitu ya, agar bisa menghadapi berbagai situasi-situasi menantang dan tetap fokus sama jalan keluar ya, justru bukan fokus sama situasinya Mas Harmony, silakan.
Baiklah, saya langsung kasih teknik tadi Oke. yang Orenefisil ya. Yes. Cara paling praktisnya itu sebetulnya nafas. Nafas. Sekali lagi, Oke. pernafasan itu tuh penting sekali karena eh, kenapa kok otak kita ini bisa disable ya gitu Yes. ya. Ini saya pengen tampilin sebetulnya Oke, apa boleh di-share, gimana Mas. ada perasaan-perasaan kan kata tadi kita udah belajar tentang kesadaran ya. Iya. Saya tambah deh satu slide lagi. Ini loh otak kita kalau misalkan lagi jadi bodoh itu kayak gini. Jadi Oke. ada namanya high emotion sama low emotion. Mm-mm. Kita tuh bisa mikir kalau perasaan kita tuh sifatnya perasaannya seperti tenang dan rileks. Itu kita bisa berpikir Oke. jernih. Sebaliknya malah kalau misalkan kita lagi high emotions, Mm-mm. seperti contoh perasaannya marah, Ya. takut, excited, cinta. Loh, ya kan cinta Mm-mm. karena cinta bikin bego, betul. Itu betul sekali gitu ya. Kita melakukan hal-hal bodoh demi cinta, itu betul. Ya. Begitu juga dengan benci. Benci pun juga kita bisa melakukan hal-hal bodoh karena kemarahan, karena benci. Yes. Terus jijik dan frustasi itu perasaan-perasaan yang kita mesti sadari. Mhm. Nah, ketika teknik kesadaran itu sebenarnya banyak ya Audrey ya. Iya. Kayak saya ngomong sadar gampang sekali rasanya gitu ya. Tapi percayalah gitu ya. Ini perlu sebuah proses penelaahan gitu ya. Perlu proses refleksi yang dalam ketika kita menyadari reaksi-reaksi kita ini dalam keadaan marah, jengkel, Ya. cinta, benci, jijik, frustasi itu kita beda-beda reaksinya. Oke. Nah, ini akan menjadi penting untuk kita kontrol nih. Oh iya, nih saya sudah mulai emosi. Tadi saya sudah ajarin ya, ada Ya. ciri-ciri fisiknya juga ya, gitu. Aha. Nah, oke. Kalau sudah mulai sadar, terus what next Pak Harmoni? Betul. Tolong ajarin kuncinya ya. Teknik pertama, udahlah, nafas ya. Nah, ini Nafas, ada oke. namanya box breathing. Tadi saya sudah sampaikan di sesi awal. Ya. Box breathing ini dilakukan oleh Nevisil 3 kali 1 hari. Mhm. Ya, caranya sederhana ternyata. Caranya ini sifatnya hanya tinggal melakukan pernafasan, tarik nafas 4 hitungan, tahan 4 hitungan, Mhm. lepaskan 4 hitungan, serta juga tahan 4 hitungan. Saya Oke. ulangin lagi, kita tarik nafas ya. Ya. 4 detik. Tahan, Oke. lepaskan, Oke. baru tarik lagi. Oke. Berulang. Ya, jadi semuanya 4 hitungan. Yes. Ya, jadi tarik nafas 4 hitungan, tahan 4 hitungan, lepaskan 4 hitungan, tahan 4 hitungan, baru tarik lagi 4 hitungan. Jadi 4, 4, 4, 4 gitu ya. Mhm. Jadi beda kalau misalnya tarik nafas, kalau tenang tarik nafas, jadi nggak gitu. Ya, Ya. ya, jadi tolong nafasnya jangan tersengal-sengal, itu sesak. Yes. Jadi Capek ya. nafasnya diatur. Oke. Nafasnya itu perlu ditahan yang panjang Mhm. supaya otak kita terisi oleh oksigen. Oke. Kenapa kita berperilaku tindakannya jadi reaktif? Karena otak kita sedang kekurangan oksigen. Paling sederhana, permasalahan kan nafas itu sudah tanpa sadar ya, Ya. unconscious gitu loh, nggak kita sadari. Nah, itu yang mesti kita sadar. Kita mesti belajar untuk kalau sudah panik, sudah tertantang, sudah pengen marah, nafas kita tuh sudah otomatis tersengal-sengal. Yes. Itu sudah kayak otomatis responnya kita aja. Nah, itu tugas dan tanggung jawab kita untuk bisa mengukur, yaitu, waduh, kepala saya udah mulai gatal nih, kaki sudah mulai goyang-goyang nih. Nah, itu tuh Anda udah mesti sadar. Sadar ya. Oke. Tarik nafas, lepas, tarik nafas, lepas, gitu ya. Yes. Nonton film horor contohnya, setannya udah mau keluar, itu tuh udah lupa nafas kita. Yes, panik Deg-degan tuh sendiri. lupa nafas gitu. Dikejar deadline, mau ketemu atasan, tuh nafas kita udah nggak enak, detak jantung kita naik gitu. Mhm. Ya, jadi nafas itu menjadi kunci sebelum kita melakukan hal-hal yang bodoh. Mhm. Ya, nah lalu teknik apa lagi yang perlu kita lakukan? Kita perlu menyadari juga nih, ada teknik-teknik nih, Oke. ya, mengelola energi dan emosi dalam diri. Karena energi itu juga bagian dalam kontrolnya kita, gitu ya. Mhm. Nah, jadi kalau kita sudah sadar nih, gitu ya, energi kita itu tinggi-tingginya misalkan di pagi hari, Yes. rendah-rendahnya itu di malam hari, gitu ya. Sorenya ini biasanya kita sudah mulai merasa ngantuk, mulai merasa gelisah, gitu ya. Itu Mhm. kita mesti mapping. Oke. Biasanya saya ini emosinya tuh gelisah itu jam berapa,
dan karena apa. Ya. Saya ini biasanya kalau misalnya Anda punya kecenderungan marah-marah, Mm-mm. tantrum, apalagi sampai kekerasan gitu ya, Yes. kita mesti belajar untuk sadar itu karena apa. Semakin kita menyadari trigger stresor kita itu apa yang membuat kita merasakan kegelisahan itu tuh menjadi kunci. Oh, itu kelemahan saya. Itu kripton Yes. saya. Kalau Superman kan ada kripton ya. Krypton, betul. Nah, kita nih, saya menganalogikan Superman prima-primanya itu biasanya jam pagi gitu ya. Nah, kriptonnya sudah muncul kalau misalkan ketemu dengan siapa gitu. Nah, kita semua punya kriptonnya masing-masing gitu ya, smart listeners. Kita mesti menyadari kapan kita sudah mulai lemas, mulai gelisah, jengkel, kita sudah mulai kesel ya. Oke. Biasanya ya, ingat biasanya kalau nggak bosen, lapar, ngantuk. Nah, Oke. itu tuh trigger umum Yes. trigger umum ya. Ada juga yang setiap orang punya trigger masing-masing. Ya. Direndahkan, Oke. keluarga mulai disentil-sentil, trauma masa lalu disentil-sentil. Triggernya apa yang membuat Anda hal-hal yang bisa bikin tiba-tiba senggol bacok nih Mm-mm. gitu. Yes. Ya, itu teknik kesadaran juga penting ya. Lalu kalau itu kan balik lagi ya ngomongin kesadaran. Nah, sekarang saya ajarin selain box breathing apa Pak Mas, kalau masa nafas terus-terusan, masa saya Ya. nafas depan atasan saya, Mhm. kan aneh ya nafas panjang-panjang terus gitu ya. Ya betul, saya nggak minta Anda nafas terus di meeting gitu ya. Betul dong. Saya minta Anda untuk kalau misalkan sudah gelisah ya, Mm. jauhi sumber stresor Anda. Itu penting juga. Sebelum Anda bereaksi, sebelum Anda melakukan hal-hal bodoh, Mm-mm. pergi dulu, menjauh dulu dari sumber konflik ya, sebelum Anda menyakiti keluarga Anda sendiri, sebelum Anda menyakiti orang-orang terdekat Anda. Ya. Lebih baik Anda menghindar dulu, ke kamar dulu, ke Mhm. toilet dulu, Oke. kabur dulu ya. Di situ tarik nafas lah di toilet lah, silahkan gitu ya. Yes. Silahkanlah Anda distraksi diri Anda ya. Lalu apalagi mood management. Nah, ini mood management juga penting. Mhm. Nah, kita ini tantangan tuh selalu ada, dan kalau misalkan salah satu permasalahan dalam mengelola tantangan itu biasanya males, Audrey. Oke. Nah, Malas. Mhm. males dan menunda. Nah, ini memang berkaitan juga dengan kepribadian dan karakter ya gitu ya. Yes. Cuman eh kembali lagi kita mesti sadar kapan saya menunda, kenapa saya males. Itu Mm-mm. tuh Ada awareness juga. triggernya ya. Tapi penting juga untuk kita menyadari kenapa gym itu tuh lagunya jedak-jeduk. Iya. Kenapa gym itu lagunya Upbeat bikin ya. kita Mhm. upbeat gitu. Mhm. Karena ternyata memang musik itu bikin kita semangat, Audrey. Oke. Ya, kita juga mesti tahu nih kalau memang kita sudah tahu kriptonnya kita apa. Mhm. Nah, kan Superman juga jadi powerful kalau kena matahari kan, gitu kan. Yes. Nah, sama matahari Anda itu siapa dan apa yang bisa bikin mood kita lebih baik. Itu tanggung jawab kita, Audrey. Iya dong. Yes, manusia itu makhluk emosi, dan emosi punya kecenderungan untuk spontan. Betul. Cuman kita yang mampu mengelola emosi kita supaya tetap kuat. Emosi kita tetap dalam kendali. Ya, ya. Ya, emosi itu powerful sekali. Emosi itu tools yang Tuhan ciptakan luar biasa. Mm-mm. Tapi kita mesti belajar untuk mengendalikannya. Gitu. Ya. Makanya topik kita kan mengelola fokus di situasi menantang nih. Nah, jadi penting untuk kita tetap oke, ya sudah mulai perasaan saya nggak enak, saya sudah mulai ngantuk nih. Oke, apa ya? Kopi gitu ya. Apa? Terus kayak lagu gitu ya, tarik nafas, stretching, Stretching, olahraga. oke. Nah, ya ternyata olahraga itu juga berkorelasi kuat dengan resiliensi. Mhm. Gitu ya, gitu. Jadi penting untuk kita punya habit olahraga ya, walaupun Anda mungkin malas, Anda mungkin gelisah gitu ya, olahraga yang ternyata rutin aja, nggak harus ngoyoh loh, Audrey. Ya. Harus ngoyoh loh. Ternyata Anda punya kebiasaan datang ke tempat olahraga misalkan 3 kali seminggu gitu ya. Rutinitas tersebut itu sudah memacu Anda lebih baik dibandingkan orang yang tidak melakukannya. Ya. Ya, masih ada durasi, Audrey? Oke, kita tahan dulu ya. Mungkin Mas Harmoni kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Dan tanda tangan juga kita akan bacakan di sesi berikutnya, small listeners. Jadi Anda jangan kemana-mana karena masih ada sedikit lagi pastinya tips and trick ya untuk kita bisa belajar mengelola fokus kita di tengah situasi menantang. Tetaplah bersama kami dalam Smart Character and Career.
Smart Character and Career segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda, begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram, follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook, ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter, jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmony Ezra dan tim Power Character. Kembali Smart Listeners dalam Smart Character and Career edisi awal bulan ya, dan pastinya akhir tahun, masih dengan mengelola fokus di tengah situasi menantang. Tadi Mas Harmony sudah spill ya beberapa cara untuk kita bisa tetap mengelola fokus. Salah satunya tadi ada pernafasan dan lain sebagainya. Dan kalau boleh dilanjutkan nih Mas, jadi catatan juga untuk mengelola fokus sampai dengan beberapa minggu ke depan. Kira-kira ada apa lagi yang bisa kami catat? Silakan Mas Harmony. Ini langsung saya kasih analoginya Oke. serta to-do list-nya supaya bisa dipraktekkan. Karena ya saya nggak bisa langsung kasih praktis sederhana karena tiap orang konteksnya Beda-beda ya. berbeda ya. Yes. Nah ini salah satu contohnya misalkan Anda bekerja di industri manufaktur ya gitu ya. Kalau misalnya Anda punya tim karyawan atau enggak Anda sendiri gitu ya. Makanya penting, rutin itu penting. Oke. Ritme itu penting. Menjaga rutinitas dan ritme itu menjadi kunci untuk produktivitas sebetulnya. Yes. Ya, jadi kalau Anda bekerja di bidang kreatif itu justru lebih prone untuk stres sebetulnya dibandingkan Anda yang bekerja rutin. Karena rutinitas itu menjaga ritme stres kita tetap terkendali sebetulnya. Makanya bahaya kalau misalkan kita pekerjaannya di luar dari rutinitas biasanya lebih gampang stres. Ya. Ya. Nah, ini sebagai contoh analogi sepeda ya. Nah, ini sebagai contoh nih ada ritme kerja gitu ya, fokus sama awareness sama regulasi emosi. Ya, ini kayak sepeda saya analogikan. Ritme kerja itu ngomongin pedal sepeda. Kalau misalnya naik sepeda, ya kita kan semakin kencang, semakin stabil Betul. sepedanya, betul nggak? Betul.
ya kan? Nah, jadi kalau misalnya kita mulai berhenti, malah sepeda kita mulai oleng, betul nggak? Ya, betul. Semakin pelan Semakin. ritme genjotnya kita, itu Mm-mm. malah kita semakin oleng. Yes. Jadi makanya penting untuk kita menjaga ritme kerja. Mm-mm. Jadi nggak boleh terlalu nyantai, nggak boleh terlalu kenceng. Oke. Karena kalau terlalu kenceng jadinya ngebut malah tidak terkendali gitu ya. Malah Yes. kalau misalnya terlalu lambat malah oleng gitu ya. Jadi terus yang kedua, saya analogikan otak kita pakai helm gitu ya. Helm itu bicara tentang fokus dan awareness. Mhm. Kalau naik sepeda tolong pakai helm ya, smart listeners gitu ya. Karena kalau Anda suka berolahraga banyak sekali kecelakaan Yes. yang membahayakan nyawa karena nggak pakai helm. Mm-mm. Nah, ini konteks fokus dan awareness itu bicara tentang helm, serta regulasi emosi itu bicara tentang stang sepeda. Kita mesti belajar untuk reframing stresnya kita gitu ya, sehingga kita bisa tetap fokus, tetap produktif ya bagi dengan 3 elemen ini. Jaga ritme kerja, harus punya fokus. Set fokus itu jangan banyak-banyak. Fokus itu satu aja kalau bisa, atau enggak ya Oke. paling mentok tuh 3. Oke. Karena banyak sekali distraksi dalam kehidupan kita, emosi kita ini jadi overload, perasaan kognitif kita juga jadi overload. Semakin praktis goalnya, semakin sederhana fokusnya, maka Anda akan semakin produktif dan menjaga ritmenya. Oke. Ya. Nah, jadi saya sudah ajarin tentang bagaimana reframing stresnya dengan olahraga, ya, dengan box breathing, ya, Yes. dan 90 detik istirahat menjauhi sumber stres gitu ya, micro recovery, dan terus genjot terus. Kalau misalkan Anda sudah melakukan hal ini, saya yakin Anda akan tetap fokus walaupun di situasinya menantang. Ya, jadi sudah bisa diterapkan ya beberapa tips tadi yang Mas Harmoni sampaikan. Mengingat memang tantangan selalu ada ya dan tak terhindarkan seperti itu. Dan juga pastinya banyak small listeners yang penasaran juga, sebenarnya aku tuh tipenya yang fokus ataupun yang mudah terdistraksi gitu ya. Makanya ini cukup ramai tanda tangan yang masuk, tapi mungkin kita pilih beberapa ya Mas Harmoni. Sip. Tadi kita sudah pilih satu, ini dari Ibu Selby ya, di Baik. Jakarta Timur. Silakan Mas Baik, Harmoni. jadi Bu Selvi, terima kasih untuk partisipasinya ya. Jadi nanti ini saya jelasin dulu nih. Ya. Ada orang-orang yang stres itu reaksinya meledak-ledak, itu yang bisa dilihat tuh. Oke. Ada yang reaksinya malah diem, Mhm. ya ada yang reaksinya malah kabur. Nah itu saya bisa lihat tuh respon Oke. stres Anda. Ya, semua justru harus melatih dirinya supaya tetap fokus. Jangan malah terbawa oleh perasaan, ya. Baiklah, tapi di sini Selby, terima kasih untuk partisipasinya. Nah, Selby ini justru yang bikin orang lain stres. Oke. Bercanda ya, tapi Aha. ada benernya, ada elemen kebenarannya. Karena Oke. gini, Selby ini tipe orang yang sangat punya kemauan kuat. Mm-mm. Anda tipikal orang excellence. Kalau misalkan sudah punya target dan goal, pokoknya harus tercapai. Ya. Itu sangat kuat dalam tanda tangan yang saya lihat. Anda tipikal orang yang kompetitif dan harus sesuai dengan standar yang memang Anda tetapkan. Ya, titik kritisnya jadi perfeksionis. Mhm. Tapi ya, Anda kayaknya tipikal fight ya. Kalau misalkan lagi nggak sesuai dengan kondisi dan tantangan Anda dengan situasi dan kepemimpinan yang Anda harapkan, ya biasanya Anda tipikal yang konfrontasi. Oke. Dan itu yang bisa bikin orang nggak nyaman gitu. Nah, jadi perlu belajar nih, kalau misalnya Anda mungkin seorang pemimpin, Anda seorang business owner, atau Anda seorang leader, Anda harus menyadari bahwa Anda itu tipikal yang memaksa. Ya, sedangkan kita tahu ya orang-orang itu nggak bisa bekerja dengan maksimal kalau tertekan. Yes. Ya, jadi kita mesti belajar untuk membuat tim kita tetap tenang dan memberikan pressure yang tetap wajar, tidak membuat mereka malah burn out. Nah, itu mesti pinter-pinter genjotnya itu loh, yang tadi saya kasih analogi sepeda itu. Iya. Ya, nah selanjutnya ada siapa lagi nih, Audrey? Oke, kita pilih Ibu atau Bapak ya? Ibu Heni ya? Heni Liao. Baik. Silakan Mas Harmoni. Iya, nah ini tanda tangannya terakhir ya. Semoga ada yang juga berpartisipasi nextnya gitu ya, bisa beruntung dibacakan juga. Amin. Nah, untuk Bu Heni, saya melihat nih justru kebalikan nih dari Bu Selby gitu ya. Ini lembut,
sabar, karakternya itu baik, rendah hati, gitu ya, nggak suka konflik, gitu ya. Mhm. Nah, tapi pada saat tertekan, ini tipikal yang biasanya kalau nggak kabur, diem, gitu. Oke. Nah, ini yang nggak enakan soalnya sungkanan, sungkanisme, gitu Ya. ya. Jadinya akhirnya iya tapi belum tentu dilaksanakan, Mhm. atau enggak iya tapi terpaksa ngelakuinnya, Yes. gitu. Nah, jadi Anda tapi bukan tipikal yang biasanya gampang menyerah. Anda tipikal yang Mhm. aku coba deh gitu. Tapi ya kerjaannya jadi nggak sepenuh hati. Mhm. Bagi saya orang-orang seperti Bu Selby ini mewakili, Bu Bu Heni, Heni yes. itu mewakili populasi yang cukup banyak di Indonesia Oke. berdasarkan dari data yang saya miliki. Tapi ini memang tendensi dari Bu Heni ini ya, setia itu kekuatannya. Hmm. Jadi setia. Jadi saya coba dulu, saya akan persis dulu. Anda biasa ngerjain waktu berjam-jam selama Anda memang suka ya sama hal itu ya. Mhm. Tapi ya itu menunda lagi, nggak Yes. yakin lagi, ragu-ragu lagi. Itu tuh kayaknya PR yang mesti di Kerjakan ya. dilakukan, perlu Latih ya. diberesin. Nah, cuman kembali lagi dengan konteks pada malam hari ini mengelola fokus di situasi menantang, justru kedua-duanya mesti belajar fokus, tapi Mhm. beda cara. Kalau Bu Selby, tipikal Anda kalau misalnya mau mirip-mirip, saya mirip Bu Selby nih, saya tipikal yang pokoknya, saya tipikal yang senggol bacok gitu ya. Ya. Nah, Anda tipikal yang masih banyak-banyak tarik nafas sebelum ngambil, berkata-kata kepada orang lain, coba mikir dulu, ini Oke. perkataan saya ini membangun adalah apa bikin demotivasi, Mhm. apakah tindakan saya ini menyakiti nggak. Nah, itu meningkatkan empati ya. Ya. Nah, selanjutnya eh, untuk Bu Heni justru sebaliknya nih, Anda Oke. justru lebih belajar untuk tetap fokus gitu ya, belajar untuk mengekspresikan perasaannya, Mhm. belajar untuk mengungkapkan apa unek-uneknya gitu ya, walaupun itu bikin Anda tambah stres, tapi itu bikin Anda nggak terjebak dengan situasi Anda Mhm. ya. Justru kemungkinan besar nih stresor yang bikin Anda galau ya sendiri karena Anda nggak tegas sama diri Anda sendiri Oke. gitu Yes. ya. Jadi itu kalau mewakili dan beresonansi Mhm. kepada Anda smart listeners yang juga gila. Bener ya, gua nggak tegas sama diri gua sendiri. Stres lo berketumpukan gara-gara lo nggak tegas sama diri lo sendiri. Ya, itu Aha. saya yakin beresonansi berdasarkan data yang saya punya ya, gitu ya. Banyak smart listeners yang demikian, Oke, gitu. terima kasih untuk Ibu Selby dan Ibu Heni ya yang sudah berpartisipasi. Untuk smart listeners yang mungkin sudah berpartisipasi malam hari ini, jangan khawatir, mungkin minggu depan bisa kita bacakan lagi gitu ya. So, yang terakhir ya Mas Harmoni, karena waktu kita tersisa sedikit seperti biasa, kita mungkin akan rangkumkan gitu ya dalam peredaman yang pastinya akan dibawakan oleh Mas Harmoni. Silakan Mas Harmoni. Baiklah. Smart listener, dimanapun Anda berada, saya doakan Anda sehat, sukses, dan sejahtera. Kita hari ini belajar bagaimana mengelola fokus di situasi yang menantang. Situasi yang tidak terkendali itu bisa datang kapan aja. Kita melihat bencana di dunia ini, di Indonesia, di Sumatera, di Hong Kong, di Vietnam, di Myanmar, di seluruh dunia sedang mengalami banyak sekali goncangan. Tapi bagaimana kita meresponnya, itu adalah tanggung jawab kita. Karena mengelola stres itu adalah mengelola respon yang benar. Dan respon sepenuhnya di kendali kita. Kita hari ini belajar bagaimana respon-respon otak itu sangat kompleks tapi juga indah. Dan tekanan itu bisa datang kapan aja, nggak terlihat, menyerang, menyusup kapan saja. Tapi kita belajar ternyata otak manusia itu punya kapasitas untuk beradaptasi. Asal kita ngerti cara kerjanya. Ingat, tujuannya bukan menghilangkan tantangan, bukan menghilangkan stres, tapi mengelola fokus kita, mengelola otak kita, mengelola emosi dan energi kita agar tetap fokus, aman, stabil, dan produktif. Always right response. Oke, baik small listeners, sudah sampai di penghujung perbincangan kita. Banyak hal yang bisa kita
catat ya small listeners malam hari ini bahwa kita bisa tetap tenang, kita bisa tetap melakukan hal dengan baik ketika kita bisa mengelola fokus di tengah situasi yang menantang. Dan kiranya ini bisa menjadi bahan bakar untuk Anda mendapatkan fokus ya di 3 minggu tersisa untuk kita menuju tahun 2026 dan mengawali tahun dengan fokus yang tajam juga walaupun situasinya unpredictable dan sangat dinamis. So terima kasih Mas Harmoni, kita ketemu minggu depan ya Mas, sehat-sehat selalu. Sehat selalu Audrey, terima Yes. kasih Smart Listeners. Dan juga small listeners, terima kasih banyak untuk respon yang belum sempat terbaca. Mohon maaf, kita akan ketemu lagi minggu depan dan bacakan minggu depan. Kalau begitu kami pamit, saya Audrey Juana. Dan saya Dr. Harmoni Ezra. Smart Character, who we are. We are life transformer and we are change to change the world. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Telah kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmony Ezra dan tim Power Character.